Silakan duduk. Apakah duduk sudah nyaman? Nah, sebelum konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi Ananda datang ke sini, sebelum datang ke sini ada kegiatan apa? Tidak ada. Tidak ada, berarti lagi free ya? Iya, ada. Nah, sebelumnya ada apa Ananda datang ke ruangan kakak? Saya mau melaksanakan konseling individual kan. Nah, sebelumnya Ananda sudah pernah melaksanakan konseling individual? Belum kak, baru pertama kali. Baru pertama kali. Nah, berarti belum tahu ya apa itu konseling individual? Belum tahu kak. Nah, di sini kakak sedikit menjelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual adalah kakak sebagai konselor dan Ananda sebagai konselingnya, yang dimana kita bersama-sama mengentaskan suatu permasalahan yang sedang Ananda alami. Nah, di sini kakak mau bertanya, Ananda datang ke ruangan kakak secara terpaksa atau secara sukarela? Secara sukarela. Alhamdulillah ya. Nah, di dalam konseling individual ini atau di dalam konseling ada yang namanya azas kerahasiaan, yang dimana Ananda tidak perlu takut untuk bercerita, untuk terbuka dalam menceritakan permasalahannya, sebab di dalam bimbingan dan konseling akan dijaga kerahasiaannya. Dan kakak harap Ananda secara terbuka untuk menceritakan permasalahan yang sedang Ananda alami. Nah, jikalau Ananda terbuka dalam menceritakan permasalahannya, kita akan bersama-sama mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang Ananda alami. Nah, tampaknya Ananda sudah tidak sabar untuk menceritakan permasalahannya. Nah, silakan Ananda ceritakan apa saja permasalahan yang sedang Ananda alami pada saat sekarang ini. Permasalahan yang sedang saya alami pada saat sekarang ini adalah keseringan. Oh, sering dibully. Iya, Kak. Terus Di sekolah saya sering dibully, karena dibully saya sering tertutup jadinya Kak. sering tertutup. Nah, apa yang menyebabkan Ananda dibully? Tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Nah, tindakan apa yang Ananda lakukan ketika Ananda dibully oleh temannya? Cuman diam aja Kak. Diam aja. Tidak ada misalnya mengadu kepada guru misalnya, tidak ada. Tidak ada Kak. Kalau mengadu sama guru itu nanti urusannya tambah besar Kak. Jadi saya diam aja. Diam aja. Nah, sebaiknya kalau Ananda dibully, alangkah baiknya Ananda berbicara kepada guru atau ke wali kelasnya juga boleh. Nah, kalau Ananda dibully itu seperti apa bulian yang dilakukan kepada Ananda oleh teman-teman? Banyak Kak. Contohnya? Contohnya ya sering diketawain Kak. Diejek-ejek Kak. Banyak Kak. Apa perasaan Ananda ketika Ananda tuh dibully oleh temannya? Rasanya sakit hati rasanya Kak. Ya, sakit hati. Terus? Ya, Kak. Banyak lah Kak rasanya. Nah, dari cerita yang sudah Ananda ceritakan kepada kakak tadi, kakak ada sebuah contoh tentang pembulian juga di tempat kakak praktek. Nah, yang dimana siswa kakak ini dulu pernah dibully di kelas 1 SMP, dan dia dibully itu bully fisik, kayak diejek fisiknya, dia kan gendut, terus diejek kan tuh, dia yang menyebabkan dia tuh depresi dan stres, makanya dia melakukan diet ekstrim dan sekarang berdampak buruk kepada fisik dan mentalnya. Nah, kakak harapkan Ananda tidak begitu. Kalau Ananda dibully, Ananda bisa bercerita kepada guru agar pihak sekolah bisa menindaklanjuti tentang kasus pembulian ini, sebab kasus pembulian ini sangat sensitif bagi fisik maupun mental siswa.
Nah, jika Ananda takut untuk bercerita kepada guru di jam sekolah, Ananda bisa bercerita lewat WA misalnya, atau tidak Ananda pergi temui guru tuh secara diam-diam. Misalnya nanti di jam pelajaran Ananda bisa permisi dari kelas kan, nah, agar si pembuli ini tidak tahu Ananda mengadukan kepada guru. Nah, dari konseling kita pada hari ini, apa kesimpulan yang dapat Ananda ambil dari cerita kita pada hari ini? Kesimpulannya Kak, kalau saya masih dibully Kak, cerita kepada guru. Ya. Cerita tidak boleh pendam Kak, cerita kepada guru Kak. Nah, bercerita kepada guru itu adalah solusi yang paling tepat atas permasalahan yang sedang Ananda alami ini. Kalau tidak segera Ananda bercerita kepada guru, maka nanti Ananda bakal jadi beban pikiran nantinya. Bisa nanti kayak contoh yang ibu berikan tadi kan, Ananda siswa kakak tuh dia diet ekstrim karena dia dibully fisiknya. Nah, nanti jangan sampai Ananda juga berbuat seperti itu karena dibully. Nah, kakak harapkan Ananda ke depannya agar lebih terbuka kepada guru yang ada di sekolahnya. Kalau tidak kepada guru, ke siapa lagi Ananda bercerita? Kalau kepada guru, ada nggak teman dekatnya di sekolah? Ada. Nah, bisa Ananda cerita kepada teman dekatnya. Kalau Ananda takut, kalau mau ke ruangan guru, bisa Ananda minta kepada temannya. Nah, dari proses konseling kita pada hari ini, apa yang Anda butuhkan untuk ke depannya? Saya membutuhkan solusi dari Kakak. Nah, baik, Anda membutuhkan solusi. Nah, di sini kakak tidak banyak memberikan solusi. Yang solusi yang kakak berikan itu, yang pertama, Ananda harus lebih terbuka kepada guru yang ada di sekolahnya. Nah, jikalau Ananda tidak terbuka kepada guru, nanti Ananda akan berlarut dalam permasalahan yang sedang dialami. Kalau takut kepada guru, bisa bercerita kepada teman dekat atau ke keluarga misalnya. Ke keluarga itu kita harus terbuka, permasalahan sedikit atau sekecil apapun kita harus bercerita kepada keluarga ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ananda setelah bercerita cukup panjang ya cerita kita pada hari ini? Bagaimana perasaannya? Perasaan saya sudah mulai lengkah Kak, sudah mulai nyaman, sudah percaya diri. Alhamdulillah ya. Nah, sedikit tambah lagi, kalau kita dibully oleh orang, maka kita tidak perlu memikirkan kita dibully fisik ataunya misalnya kan, kamu gini, tidak boleh dipikirkan. Nanti berarti orang itu tidak bersyukur atas ciptaan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, itu sama aja dia mengejek ciptaan dari Allah ya. Nah, dari konseling kita pada hari ini, apa kesimpulan yang bisa Ananda ambil pada kesempatan kita pada hari ini? Kesimpulannya Kak, kita tuh harus terbuka Kak kepada guru, keluarga, dan sama teman terdekat kita Kak. Kita tuh harus terbuka. Kita tidak boleh mendengarkan apa dari orang lain Kak. Kita percaya diri ya Kak. Percaya diri itu nomor satu di dalam kehidupan ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti sudah terlintaskan ya permasalahannya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kapan nih kita bisa melaksanakan konseling individual berikutnya? Besok tidak bisa Kak. Besok. Nah, berarti besok kita melaksanakan konseling individual di jam yang sama dan dengan cerita yang berbeda. Nah, tampaknya Ananda sudah memahami permasalahan yang sedang Ananda alami. Karena waktu kita terbatas, maka bagaimana jika kalau kita mengakhiri proses konseling kita pada hari ini? Ya, semoga dengan adanya proses konseling individual ini, adik lebih terbuka dan lebih percaya diri untuk bercerita kepada siapapun ya. Nah, kita tutup konseling kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Tapi